Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya saya dapat menyempatkan waktu untuk mengerjakan tugas dari Ibu Rahmawati Abuna di sela-sela PKL saya. Perkenalkan, nama saya Muslimin Nasimpala, kelas 11 RPL SMK Negeri 5 Gorontalo. Pada tugas video kali ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan hasil rangkuman dari materi polimorfis. Judul materinya yakni menerapkan konsep polimorfis dengan overloading dan overreading. Kita masuk ke pengertian polimorfis. Polimorfis merupakan salah satu konsep penting dalam object-oriented programming, khususnya di bahasa pemrograman Java setelah abstraction dan inheritance. Polimorfis berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk. Dalam PBO, konsep ini memungkinkan digunakannya suatu interface yang sama untuk memerintah objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun secara proses berbeda. Berikut ini adalah contoh program yang dapat menggambarkan terkait konsep polimorfis. Berikutnya adalah overloading. Overloading ada dua macam, yaitu overloading method dan overloading konstruktor. Overloading method adalah salah satu keadaan di mana beberapa metode sekaligus dapat mempunyai nama yang sama, akan tetapi mempunyai fungsionalitas yang berbeda. Kemudian, overloading konstruktor adalah mekanisme di mana kita dapat membuat konstruktor lebih dari satu dalam satu kelas, tapi dengan ketentuan setiap konstruktor memiliki parameter yang berbeda. Bisa berbeda jumlah parameternya ataupun berbeda tipe data parameternya. Contoh kelas orang yang memiliki dua buah konstruktor. Berikutnya contoh overloading method. Overloading method dapat terjadi pada kelas yang sama atau pada suatu parent class dan subkelasnya. Overloading ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Nama metode harus sama. 2. Daftar parameter harus berbeda. 3. Return type boleh sama juga boleh berbeda. Berikut contohnya. Kemudian contoh overloading konstruktor. Contoh kelas yang memiliki dua buah konstruktor. Perhatikan dulu gambarnya, di mana konstruktor yang pertama tidak memiliki parameter dan konstruktor kedua memiliki parameter. Dengan begitu, kita dapat menggunakan dua cara untuk membuat objek dari kelas orang, yaitu dengan tanpa parameter dan menggunakan parameter. Contohnya sebagai berikut. Kita masuk ke overriding. Overriding adalah suatu keadaan di mana metode pada subkelas menolak metode pada kelasnya. Overriding mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nama metode harus sama, daftar parameter harus sama, return type harus sama. Berikut contoh overriding. Misalnya kita mempunyai implementasi berikut untuk metode getName dalam superkelas person. Jadi ketika kita meminta metode getName dari objek kelas student, metode override akan dipanggil keluarannya. Dalam Java juga memungkinkan untuk mendeklarasikan kelas-kelas yang tidak lama menjadi subkelas. Kelas ini dinamakan kelas final. Untuk mendeklarasikan kelas untuk menjadi final, kita hanya menambahkan kata kunci final dalam deklarasi kelas. Beberapa kelas dalam Java API dideklarasikan secara final untuk memastikan sifatnya tidak dapat di-override. Contoh-contoh dari kelas adalah integer, double, dan string. Ini memungkinkan dalam Java membuat metode yang tidak dapat di-override. Metode ini dapat kita panggil metode final. Untuk mendeklarasikan metode untuk menjadi final, kita tambahkan
kunci final ke dalam deklarasi metode. Contohnya, kita ingin metode getName dalam kelas persen untuk dideklarasikan final. Kita tulis sebagai berikut. Metode statik juga secara otomatis final. Ini artinya tidak dapat membuatnya override. Selanjutnya, kita masuk ke virtual method invocation. Virtual method invocation bisa terjadi jika terjadi polymorphism dalam overriding. Pada saat objek yang sudah dibuat tersebut memanggil overridden method pada parent class, compiler Java akan melakukan invocation, pemanggilan, terhadap overriding method pada subclass di mana yang seharusnya dipanggil adalah overriding method. Berikut contoh terjadinya virtual method invocation. Next, polymorphic argument. Polymorphic argument adalah tipe suatu parameter yang menerima suatu nilai yang bertipe subclassnya. Berikut contoh dari polymorphic argument. Berikut adalah casting object dan instance of. Casting digunakan untuk mengubah variabel-variabel dari suatu tipe primitif yang lain. Casting dapat pula digunakan untuk mengubah objek dengan suatu tipe kelas menjadi objek dengan tipe kelas lain di dalam suatu hierarki pewarisan. Kemudian, instance of adalah salah satu keyword pada Java yang digunakan untuk membandingkan suatu objek apakah instansiasi dari suatu kelas atau tidak. Hasil dari perbandingan tersebut akan menghasilkan nilai boolean berupa nilai true atau false. Contohnya di bawah. Tanpa adanya casting object, maka nilai yang akan kita pakai setelah proses instance of masih bertipe parent class-nya, sehingga jika ia perlu dipakai maka ia harus di casting dulu ke tipe subclass-nya. Setelah dilakukan casting, maka metode dan atribut yang dimiliki subclass kelas yang dituju dapat digunakan. Cukup sampai di sini pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.